Kali-kali jangan lepas birokrasi feodal itu dengan jalan ke kampung yang tanpa beban. Tapi nggak usah pakai media. Pakai media kok tuas. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kue gelem ya silahkan. Nek aku aku banget. Nggak usah. Ikhlas saja. Jadi diri kita sendiri. Nggak usah gaya. Halo guys. Kowe lek ceblok lara wis ta. Normal aja. Begitu dikritik di medianya sibuk jawab. Akhirnya apa? Sikapnya diubah-ubah. Mangan teratur ngomongin karena apa? Syuting. Apa enak urip ngono kuwi? Nanti ditanya lagi, itu duit dari mana? Ladang konten. Saya selalu ditanya, Pak Didi duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Bener nggak? Ya kan, daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri. Tuh hayang, ting hayang. Dia beli mobil dinas gubernur berapa? 8M. Ya, provinsi. Ya, ada tuh provinsi. Gubernur provinsi. Kaltim. Hah? Gubernur. Saya presiden di Republik Indonesia, saya pakai mobil mau ada dana desa. Kemana dananya di bupati? Kemana gubernur? Tapi oke lah, saya ambil alih tanggung jawab. Ya, jadi kita ini harus terbuka, kita harus fair. Banyak pejabat itu terlalu banyak, menurut saya ya tidak efisien. Anda lihat sendiri, kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, apa kabupatennya? Pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? 8M. Ya, provinsi. Ya, ada tuh provinsi. Gubernur provinsi. Kaltim. Hah? Gubernur. Saya presiden di Republik Indonesia, saya pakai mobil mau buatan Indonesia. Iya kan? Harganya 700 juta itu. Mungkin karena ini presiden ya, ada apa namanya? Anti peluru, mungkin harganya 1M. Tapi tidak 8M. Coba kita selidiki semua. Yeah. Efisiensi habis itu kunjungan kerja. Sudahlah. Deddy Mulyadi sindir Gubernur Kaltim. Daripada lebih mementingkan mobil mewah dengan dalih menjaga marwah daerah, ternyata KDM lebih pilih pakai mobil pribadi dan menghapus perjalanan dinas. Saya tidak pakai mobil dinas. Saya tidak ada anggaran baju dinas. Saya tidak punya anggaran perjalanan dinas 1 rupiah pun. No. Saya kemana-mana bensin pakai duit saya. Padahal mobilitasnya tinggi, saya memilih jalan itu. Kenapa? Karena bagi saya masih mampu. Marwah itu adalah bukan mobil yang mewah. Marwah itu adalah tata pembangunan yang terkelola dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Dengan Kemdagri, iya. Ya. Jadi tapi anggarannya membuat satu orang gajinya itu 40 juta Bu. Itu sesuai aja Bu atau gimana? Itu lampiran peraturan lampiran pergub sudah dikonsultasikan ke Kemdagri. Kemdagri karena ini kan tenaga ahli ya, dan kita mengacu ada beberapa daerah termasuk juga DKI. Bahkan di atas kita tidak sebesar itu. Oh, ya? DKI lebih daerah yang mendaftar. Itu yang masalah, kenapa daerah yang mendaftar? Bali ya, Gubernur Kalimantan Timur dimaksud melakukan blunder yang pernyataannya soal isu putra daerah terkait dengan kandidat Direktur Utama Bank Kaltim Tara. Kalau kita bicara terminologi putra daerah, sebenarnya dalam norma pemerintahan itu tidak mengenal terminologi atau istilah putra daerah ya, baik secara konstitusional maupun jurisprudensinya. Terminologi dan istilah putra daerah itu hanya berkembang secara sosiologis, psikologis, dan politis, yaitu terkait dengan sentimen kedaerahan yang tidak bisa kita gunakan dalam konteks formal di pemerintahan. Nah, coba Pak Rudi Masud cari ya terkait dengan istilah atau terminologi putra daerah itu dalam peraturan perundang-undangan kita. Nggak ada sama sekali Pak. Jadi bagi seorang kepala daerah harusnya bisa memilah, bisa menjaga, bisa memilih narasi-narasi seperti apa yang harus digunakan ketika ada isu-isu yang dihadapkan pada dirinya. Bukan sembarang kemudian menyikapi terkait isu-isu yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan isu putra daerah, karena ini hanya bentuk sentimen politis dan sentimen non teknis yang ada di masyarakat. Ya harusnya sebagai kepala daerah dimaksud jangan terpancing, jangan terjebak ya. Nah, kalau kita bicara soal undang-undang otonomi Papua, memang ada istilah orang asli Papua. Ini tidak ada terminologi tentang putra daerah.
Nah, kalau kita bicara soal masyarakat adat, itu secara normatif, secara konstitusi memang diatur oleh pemerintah ada, ya. Kalau bicara soal masyarakat adat, tapi yang namanya terminologi putra daerah itu nggak diatur. Jadi ini suatu blunder yang fatal yang saya kira ya kembali terjadi dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud ya. Harusnya dia lebih bijak ya, lebih memahami dalam menyikapi isu-isu. Saya itu sampai hari ini masih bingung dengan pernyataan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud yang menyebutkan bahwa 47 anggota tim ahli gubernur atau TAGUPP itu merupakan investasi kebijakan daerah. Saya bingung ya referensinya ya. Kemudian teorinya itu didapat dari mana gitu loh. Ya, bahwa tim ahli gubernur itu merupakan investasi daerah. Ini suatu hal yang konyol ya saya pikir ya apa yang disampaikan oleh Pak Rudi Masud ya. Apa karena ini alasan-alasan yang dikarang-karang ya untuk memberi jawaban ketika ada pertanyaan wartawan, atau memang ketidakpahaman seorang Rudi Masud dalam memahami yang namanya investasi kebijakan daerah ya. Kalau dikatakan bahwa 47 tim ahli gubernur ini sebagai investasi politik, itu benar teman-teman ya. Kalau itu investasi politik untuk kepentingan Rudi Masud sebagai gubernur, mungkin saja ya itu sebagai investasi. Tapi kalau dikatakan sebagai investasi kebijakan daerah, saya tidak menemukan referensi apapun, teori apapun yang menyebutkan bahwa 47 tim ahli gubernur dengan anggaran 10 miliar itu merupakan investasi kebijakan daerah. Kalau dia berkaitan dengan investasi, itu berarti sesuatu hal yang berkaitan dengan kepentingan manfaat jangka panjang. Sementara tim ahli ini, kalau seandainya Rudi Masud kemudian berhenti di tengah jalan, ya, berhalangan tetap atau ada sesuatu hal yang membuat dia harus turun, maka tim ahli ini juga akan kocar-kacir, akan berhenti ya. Mereka tidak akan lanjut di pemerintahan. Nah, ini harus dipahami bahwa ini bukan investasi kebijakan daerah, ini hanya investasi politik ya, dan membebani anggaran daerah. Nah, ini harus dipahami oleh Rudi Masud. Jadi jangan asal-asal bicara, asal-asal menjawab pertanyaan wartawan kalau itu Anda tidak pahami ya. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan? Jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Sama mobil, ya kepada teman-temanku semuanya, kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibahnya. Nanti dosanya berlipat ganda, ya kan. Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan. Mobil kami tadi sayang tidak tampilkan di sini, hancur semuanya. Tapi nggak ada masalah, ini untuk masyarakat Kalimantan Timur. Mobil Pemprov Kaltim itu baru tersedia yang ada di Jakarta. Di Jakarta kenapa? Di Jakarta pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan? Jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Mobilnya ada di Jakarta. Iya, mobilnya di sini nggak ada. Mobil saya mobil pribadi. Jadi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mohon doanya agar kita tetap dikuatkan, kita menjalankan amanah. Terima kasih. Kalimantan Timur akhir-akhir ini tengah menjadi sorotan tajam netizen Indonesia. Ironi besar menyeruak saat infrastruktur jalan di berbagai sudut Kaltim dilaporkan rusak parah, namun prioritas anggaran justru mengalir ke arah yang tak terduga. Alih-alih memperbaiki akses publik yang hancur, sang gubernur justru memicu kontroversi panas dengan mengusulkan anggaran mobil dinas senilai miliaran rupiah. Alasannya demi menjaga marwah daerah. Jangan dong. Jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Kritik pedas pun datang bertubi-tubi dari berbagai kalangan, termasuk konten kreator Ferry Irwandi dan Guru Gembul. Bahkan situasi semakin memanas setelah Presiden Prabowo Subianto ikut memberikan sindiran monohok. Sindiran orang nomor 1 di Indonesia ini seolah menjadi tamparan keras bagi si penjaga marwah yang akhirnya meminta maaf. Namun drama tidak berhenti di situ. Publik juga menyoroti fenomena politik dinasti yang menggurita di lingkaran keluarga sang gubernur, dengan anggota keluarga yang menduduki posisi-posisi strategis, mulai dari kursi DPRD, wali kota, hingga DPR RI. Bagaimana menurut kalian guys? Berikan komentar abal-abal kalian di Warung Nasi Mas Rudi from Samarinda, Kalimantan Timur. Ini Gubernur Kaltim, Kalimantan Timur, Rudi Masud bareng duduk sama istrinya, lagi santai. Nah, mari kita lihat ini cuplikan saat lagi berjalan ya.